Nggak langsung. Ketika ada masalah, belum berdoa udah nangis duluan belum? Udah. Nangisnya karena ada masalah apa karena doa? Karena ada masalah itu dulu, Bu. Walaupun kalau bahasa ustadz saya nih, Bu, ketika kita berdoa nggak bisa nangis, paksain nangis. Artinya apa? Ya bahwa tidak mau dipaksa untuk memahami arti dari doa. Ibu, ketika ibu memahami arti dari doa, timbul ada keyakinan. Apa keyakinannya? Kan kata Allah, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Bu, pasti aku kabulkan. Yang bicara, yang berfirman adalah Allah. Allah berdusta nggak, Bu? Tidak. Enggak. Cuma kita nih selaku hamba, yakin nggak? Kalau tidak yakin, dipertanyakan keimanan kita. Tapi kalau kita yakin, pasti Allah kabulkan, bakal semangat berdoa. Tetapi balik lagi, yang namanya zikir, yang namanya berdoa, tidak hanya sekedar lisan, tapi harus paham apa yang kita ucapkan. Ketika kita paham mengucapkan, maka akan timbul keyakinan dan ketentraman. Ya, yakinnya apa? Pasti dikabulin. Walaupun cara Allah mengabulkan berbeda dengan keinginan kita. Selama ini kita berdoanya pengennya apa, Bu, rata-rata, Bu? Ayo, Bu, rata-rata umumnya pengennya apa ketika kita berdoa umumnya? Sehat, banyak rezeki, oke. Ya Allah, perbanyaklah rezeki hamba ya Allah, gitu kan, Bu ya? Sebab Engkau Maha Pemberi rezeki. Ya, cuma terkadang kita bilang rezeki itu identik dengan harta. Benar nggak, Bu? Yang namanya rezeki itu luas. Rezeki itu luas. Bisa Allah mudahkan segala urusan, itu bagian dari rezeki. Allah kasih sehat, itu bagian dari rezeki. Tapi kadang kita suka nggak paham juga, Bu, makna dari rezeki. Saya sering menyampaikan, Bu, ini milik, ini kalau menurut ilmu balaghah, Bu ya, mohon maaf. Sesuatu yang sudah ada di hadapan kita, saya pribadi, saya nggak perlu izin, karena udah jelas ini. Nah, gitu ya, Bu ya, udah jelas. Menurut ilmu balaghah nggak disalahin, Bu, ya. Makanya saya nggak ngomong ke pengurus, Bu, saya minum ya, udah siap, saya minum. Ya, Bu ya, berarti ini milik saya, milik. Tapi belum tentu rizki saya. Tadi alhamdulillah, Bu, segelas. Ternyata rizki saya sudah setengah gelas. Yang ini belum jadi rizki, baru milik. Baru milik. Nah, sementara kita minta nih sama Allah, ya Allah, berilah hamba rizki ya Allah. Tetapi kita sendiri terkadang nggak paham yang dimaksud dengan rizki. Rizki itu adalah sesuatu yang kita nikmati. Sesuatu yang sudah kita, apa ya, Bu ya, yang sudah kita genggam tapi kemudian kita pakai. Cuma kalau genggam doang itu hanya sekedar milik. Rizki terbagi kepada 3. Ada rizki yang dimakan, ada rizki yang dipakai, ada rizki yang dikeluarkan, yang dimaksud dengan infak sedekah. Nah, sementara Allah mengabulkan nih versi kita ya, Bu ya. Alhamdulillah, berdoa minta rezeki, alhamdulillah lancar. Ya, gaji anak-anak lancar, gaji apalagi, Bu, gaji suami lancar. Saya jadi kena nih, dapat nih. Ya, Bu ya, digenggam nih, dapat gaji dari anak, dari suami misalkan. Cuma digenggam doang. Dibeliin baju enggak? Ya, Bu ya, dibelikan makanan, minuman tidak. Itu belum jadi rizki, Bu. Gimana kita mau menikmatinya? Amin, Bu ya. Untuk diri sendiri aja masih mikir 2 kali. Sayang. Simpan aja. Ya, Bu ya. Padahal kan bebas ya, udah punya ya, Bu ya. Jadi rizki itu bisa untuk dimakan, dipakai, dan diinfakkan. Artinya bukan berarti kita harus boros, Bu. Maksudnya ketika kita memiliki rizki, harta, kita belikan sesuatu. Nah, sesuatu yang kita belikan, maka etikanya makan dengan membaca bismillah.
hari ini ibu bilang, kan kata Bu Adi kalau punya uang udah beli makanan, udah oke, ibu beli makanan. Tapi karena kita orang yang beragama, artinya agama itu diatur oleh Allah dan Rasul, ternyata dengan makan saja kita diatur oleh Allah, Bu. Salah satunya apa? Baca bismillah. Maaf ya Bu ya, walaupun ini kelihatannya amat sangat sederhana, tapi kalau kita tidak memahami dari etika makan, sia-sia. Contohnya, hadisnya sahih. Bismillah bagian dari zikir. Kan dengan menyebut nama Allah artinya. Ya. Ucapan bismillah ketika hari ini ibu makan, nggak baca bismillah, Bu, itu setan pada ngomongin kita. Apa kata setan? Akhirnya kita bisa makan bareng. Itu setan ngobrol Bu sama setan, Bu. Tapi kalau ibu hari ini makan baca bismillah, ya nggak ada tempat nih buat makan kita nih. Tuh. Ya Bu, menandakan apa? Bismillah bagian dari zikir, ingat kepada Allah, akan timbul ketenangan. Kenapa? Karena udah paham. Oh, gara-gara air putih, bukan masalah air putihnya, ada makna di air putih. Baca bismillah, setan pada mental. Karena nggak ikut minum sama kita. Kenapa? Dari ucapan bismillah. Ucapan bismillah nggak mesti sarapan, makan siang sama makan malam. Kalau makan sehari udah jelas 3 kali, ngemilnya berapa kali? Gak kehitung ya Bu ya? Sayang bismillahnya. Udah selesai Bu. Ya Bu ya? Sementara kan kita fokusnya yang 3. Sarapan, makan siang, makan malam. Padahal ngemilnya lebih dari 3 kali. Makan aja harus ingat sama Allah. Itu zikir. Jadi Bu kesana zikir jangan begini terus Bu. Memang ini bagian dari zikir, wirid, ya. Tapi kan ada zikir yang dengan perilaku. Ketika kita makan ternyata perilaku kita pun harus ingat kepada Allah. Kalau ingin hidup kita tenang dan tentram. Itu sebagai apa Bu? Sebagai pengikat Bu. Kan barusan baca bismillah tuh. Artinya makan kita ada manfaatnya. Tidak hanya sekedar lahir tapi batin. Tidak hanya sekedar kenyang tapi tenang. Bener gak Bu? Apa tenangnya? Dicatat dapat pahala. Gak ngelihat lauknya Bu. Gak ngelihat lauknya. Gak ngelihat lauknya. Yang penting baca bismillah. Percuma makan pakai rendang tapi gak baca bismillah. Udah enak, nggak baca bismillah ya Bu ya? Ya, untungnya pakai rendang baca bismillah, masya Allah. Kan pengennya dunia akhirat baik. Itu yang saya tadi Bu. Sementara kita berdoa, tapi kita tidak paham dari arti doa. Pengen dunia baik, pengen akhirat baik, tapi aturan Allah dilanggar. Gimana kebaikan mau didapat? Ya. Jadi mulai hari ini Ibu ya, makan itu adalah bagian dari ibadah. Kenapa? Karena makan diatur oleh agama. Makan juga bagian dari zikir. Emang makan dari zikir? Emang maunya zikir? Bu, sebelum makan bismillah itu zikir. Makan pakai tangan kanan itu bagian dari zikir, perilaku. Pakai tangan kanan, mohon maaf, gak ada toleran ya Bu ya. Jadi paling tidak Ibu yang hari ini ngaji, bahkan bukan belasan puluhan tahun, catatan bukunya udah berapa ganti, udah banyak Ibu ya? Udah banyak catatannya ya, Insya Allah. Minimal buktikan bahwa kita adalah jamaah majelis taklim, mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Minimal makan bismillah pakai tangan kanan. Itu udah fitrah Bu. Ya baik, sebenarnya cukup dengan 1 kali bismillah pun nggak masalah. Ya, paling tidak memotivasi Bu. Ketika kita mengamalkan suatu kebaikan, kebaikan di sini sesuatu yang sudah diatur oleh Allah. Ya.
Insya Allah itu akan menjadi kebutuhan. Karena kita sudah biasa melakukan kebaikan, bolong aja di kebaikan, merasa ada sesuatu yang hilang nggak Bu? Hilang, karena bisa di kebiasaan Bu. Contohnya kita udah terbiasa makan baca bismillah. Walaupun yang namanya manusia tidak selamanya benar, ada kalanya lupa. Buktinya apa? Hadis menyatakan dikala kita lupa membaca bismillah di pertengahan makan, berarti fitrah ya Bu ya? Berarti nggak selamanya orang tuh ingat terus. Kalau lupa berarti dia pernah ingat. Ya. Nah ketika kita makan, ingat tuh pas nambah. Ingat tuh pas bertahap udah kekenyangan lupa belum baca bismillah. Ya. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir artinya. Ya. Jadi kalau kita sudah paham Bu, paham dari zikir, salah satunya dengan perilaku yang sudah diatur, timbul ketenangan. Itu baru contoh makan Bu, belum contoh yang lain Bu. Ya, kenapa saya yang paling sederhana makan? Kalau makan kan bagian dari kebutuhan makhluk hidup. Untuk membedakan kita dengan orang kafir, untuk membedakan kita dengan hewan. Hewan makan Bu? Makan. Orang kafir makan Bu? Makan. Bedanya di mana kita dengan hewan dengan orang kafir? Baca doa. Bismillah. Tapi ada nggak orang Islam makan nggak pakai Bismillah? Ada nggak Bu? Ada. Banyak dikit? Banyak. Tapi mau nggak disebut hewan atau orang kafir? Padahal secara langsung perilakunya nggak beda jauh dengan hewan dan orang kafir. Panjangnya gara-gara makan, kenapa urusannya di orang kafir? Nah ini yang artinya mengingat Allah Bu. Mengingat, kebalikannya tidak ingat. Nah, ini yang tidak ingat Bu. Tidak ingat. Ketika kita tidak ingat kepada Allah, berarti Allah bakal mengingat kita nggak Bu? Ya enggak lah. Dan bisa jadi Allah nggak ridho. Kenapa? Itu Allah tidak ridho karena kita tidak taat dan tidak patuh. Gitu ya Bu ya. Jadi zikir dan istighfar biasanya dilakukan rata-rata, zikir dan istighfar rata-rata identik dengan ketika kita melakukan setelah sholat fardu. Sepakat ya Bu ya? Rata-rata zikir dan istighfar keumumannya dilakukan setelah sholat fardu. Baik, kalau kita fokus dengan sholat fardu, setelah sholat fardu, Ibu setelah sholat fardu ada nggak ketenangan ketika kita berzikir? Ada nggak? Ada, harusnya ada. Apa yang membuat kita tenang Bu ketika kita zikir? Apa yang membuat kita tenang? Apa Bu? Apa yang membuat kita tenang ketika kita zikir, ketika kita istighfar? Kita ingat kepada Allah dan lupa kepada yang lain. Masya Allah. Ingat kepada Allah, lupa sama yang lain. Ya. Tapi keumuman, mohon maaf nih, keumuman orang-orang yang zikir dengan istighfar merasa tenang karena sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul. Apa yang diperintahkan Allah dan Rasul dalam hadis, setelah engkau melakukan sholat 5 waktu, wirid atau zikir, ya Bu ya, itu kan bagian dari perintah Rasul. Apa yang diucapkan? Istighfar 3 kali. Kemudian engkau menyanjung Allah, astagfirullah 3 kali, menyanjung Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, setelah itu lanjut mengucapkan subhanallah berapa kali Bu? 33 kali. Kemudian tahmid alhamdulillah 33 kali. Kemudian takbir 33 kali. Kemudian ditutup dengan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada hadis yang berikut ditambah lagi Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Kata Rasulullah, ketika kita selesai sholat 5 waktu, maka zikir yang tadi, dosa kesalahan kita seperti buih di lautan. Buih warnanya apa Bu?
putih. Kita zikir nih Bu. Nah zikir kita Bu yang putih diambil nih. Hilang nggak? Nah itu dosa kita habis Bu. Karena sholat itu, sholat 5 waktu adalah salah satunya untuk menghapus dosa kesalahan kita. Menghapus dosa Bu. Sholat menghapus dosa. Nah sementara sholat kita, yakin nggak sholat kita hari ini menghapus dosa kita Bu? Insya Allah ya Bu ya. Nah tadi yang sholat subuh pas takbir, yang diingat sarapan ntar apa fokus sholat subuh? Bu ya, tadi Ibu jangan jauh-jauh yang sholat subuh yang kemarin tuh tadi Ibu sholat subuh, fokus sholat subuh yang 5 menit, apa fokus sibuk dengan ntar bikin sarapan apa hari ini? Kau aja ya katanya. Mau dadar telur mikirin daun bawang ada apa enggak? Ya Bu bangkit dari ruku deh, gampang aja deh, ceplok aja deh. 1 rakaat sibuk pikirin telur. Rakaat kedua ingat telurnya ada nggak ya? Ya Bu bagaimana ingin menghapus dosa, bagaimana ingin bizikrillah, bagaimana ingat kepada Allah. Yang diingatnya apa Bu tadi sholat subuh tadi yang saya ceritain? Telur, bukan Allah. Ya. Jadi ketika kita melakukan suatu amalan, tergantung apa yang kita fokuskan. Tergantung apa yang kita fokuskan Bu. Allah tunjukin. Contohnya Bu, Ibu nih sholat, udah assalamualaikum, tengok kanan kiri langsung bangun. Ya kulkas, alhamdulillah ketemu. Berarti ketika sholat fokus, cuma yang difokusnya apa Bu? Mikirin yang di atas kulkas ada apa kagak? Ya Bu ya, berarti fokus ya Bu ya. Enggak tergantung kita fokusnya sama siapa. Paham Bu? Nah ini masuk dengan zikir. Berarti sholat adalah bagian dari zikir. Yang harusnya ketika sholat ingat siapa Bu? Nah ternyata ingatnya sama siapa tadi? Udah Allah tunjukin Bu. Ketika assalamualaikum bener buka kulkas, telurnya nggak ada. Dan hebatnya lagi Bu, hebatnya lagi. Assalamualaikum buka kulkas, telur ada, bilangnya apa? Alhamdulillah. Berarti alhamdulillahnya karena telur. Yang fokus ketika sholat subuh. Berarti yang harus digarisbawahi ada zikir yang dimaksud adalah ingatnya hanya kepada Allah. Bagaimana caranya ingat kepada Allah? Ya, ingat kepada Allah itu bagian dari sifat ihsan. Apa itu ihsan? Ketika kita melakukan suatu amalan, seakan-akan kita bisa melihat Allah. Gak mungkin Ibu ya kita lihat Allah Bu ya. Tapi pasti Allah melihat kita. Pasti Allah melihat kita. Nah ketika kita sholat, Allah melihat kita nggak Bu? Lihat. Tapi ketika kita sholat, kita anteng dengan lamunan kita Bu ya. Ngelamun aja pas sholat. Ya Bu ya. Nah ketika kita ngelamun ketika kita sholat, itu Allah ngeliatin kita nggak Bu? Ngeliatin. Artinya belum timbul di diri kita sifat ihsan. Belum timbul ada keyakinan Allah ngeliatin kita. Contohnya Ibu nih hari ini kata Ibu ketua, Bu nanti ketika Ibu baca Quran bacanya sungguh-sungguh ya Bu ya. Tuh Ibu ketua ngeliatin aja. Nah Ibu ketika Ibu baca Quran, Ibu ketua ngeliatin, gimana perasaan Ibu? Kagok, grogi. Ya, bisa grogi, bisa tambah fokus, benar gak Bu ya? Kenapa? Karena merasa diperhatikan. Padahal Ibu baca Quran yang merhatiin bukan Ibu ketua doang, Allah merhatiin kita. Itu yang disebut dengan zikir. Ada nggak timbul nih di diri kita
pemahaman kita, keyakinan kita, Allah senantiasa mengawasi kita. Jadi kesimpulannya, mohon maaf, sampai dengan hari ini lanjutkan zikir kita, lanjutkan istighfar kita, tapi kuncinya Allah senantiasa kita libatkan. Hadirkan Allah kalau ingin ada ketenangan. Ya, sampai kapan kita berzikir? Sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena kita orang yang beragama, dituntut untuk mengikuti aturan Allah. Salah satunya, ibu mohon maaf, dari ibu mulai tidur sampai bangun tidur itu bagian dari zikir. Dari mulai tidur sampai ibu bangun tidur bagian dari zikir. Artinya kehidupan kita senantiasa Allah dilibatkan. Kalau ibu ingin tenang, contohnya tidur, ibu tidur baca doa, ditakdirkan ibu nggak bangun, ya surga bu. Kenapa? Karena yang diingatnya siapa bu? Allah. Tapi ada rangkaian-rangkaian ibu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau mau tidur, Rasulullah tuh biasa berwudu dulu. Arti berwudu di sini bukan untuk sholat bu, ya, tapi kebiasaan Rasulullah kalau mau tidur wudu. Termasuk orang yang head boleh wudu bu karena mau tidur, bukan mau sholat. Ya, miring ke sebelah kanan, tangannya simpen di pipi. Ini bu, walaupun terbangun tidur tangannya kemana-mana, tapi awali dari sini, ya bu ya, menghadap kiblat kalau sekiranya memang tempat tidur kita pas menghadap kiblat, tapi kalau tidak nggak masalah, ya bu ya. Nah ternyata diajarin bu, bukan diajarin oleh, mohon maaf, bukan oleh orang tua dan nenek, tapi kebiasaan orang tua dan nenek kita ternyata jauh-jauh Rasulullah sudah menganjurkan apa? Dikebutin. Dibersihin bu, ibu ya. Kan kalau orang tua dulu waktu itu dikebutin, diangkat batang, balik selimut. Itu hadis bu, hadis dari Rasulullah. Kata Rasulullah, sebelum engkau tidur singkapkan yang ada di bawah tuh. Biasa kamu tidur, khawatir ada yang mengganggu. Apa yang mengganggu? Bisa kotoran, bisa binatang, bisa sihir. Bisa kotoran, bisa binatang, bisa sihir. Dikebutin. Kalau kita kan taunya ini diajarin sama nenek, ini diajarin sama ibu, gitu ibu ya. Padahal sebelum nenek dan ibu ngajarin kita, Rasulullah udah ngasih contoh. Itu urusan tidur bu. Berarti tidur juga bagian dari zikir nggak akhirnya? Bagian dari zikir. Ingat sama Allah, nggak ingat sama yang lain bu. Ya. Tambah lagi, ketika mau tidur pun ada meruqyah diri sendiri. Bu, kalau ingin meruqyah jangan minta sama orang lain. Meruqyah bisa diri sendiri dengan salah satu dengan apa? Mau tidur baca trikul. Apa kan bu trikul? Apa bu? Saking apalnya tiap sholat trikul. Ada yang begitu di sini mah gak ada insya Allah. Trikul tuh kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Bu ya. Ya, yang dicontohkan Rasul apa? Bacanya, ibu boleh bu tiduran sambil ibu berbaring boleh, atau sambil selonjor boleh, nggak apa-apa. Urutannya bacanya nih bu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ayat kursi. Ya, nah habis yang 3 kali baru ayat kursi. Bacanya ibu sambil begini, tapi bacanya jangan ala dukun. Kata saya bilang bagian dari zikir. Berarti bacanya nyantai, tenang bu. Ketika kita baca tenang, ada timbul ketenangan. Beda dengan gini, Bismillahirrahmanirrahim. Gak jadi meruqyah itu namanya bu. Artinya mau zikir, ingat sama Allah. Efek dari zikir adalah timbul ketenangan. Cara bacanya bagaimana? Bacanya Bismillah nih bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sesuai dengan apa yang ada dalam Quran. Panjang-panjang, pendek-pendek, tartil. Paham ya bu ya? Habis Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis. Habis Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Yuk.
Pusatkan ke anggota tubuh. Ya Allah Bu, nikmatin, hayatin. Tenang. Baru satu. Baca lagi yang kedua, baca tadi. Jadi 3 kali baca Bu. Ya setelah itu Bu silakan Ibu baca ayat kursi. Ketika Ibu baca secara tartil, ya ada rasa ketenangan. Kenapa? Karena kita fokus hanya kepada siapa Bu? Allah. Tidur dan ditakdirkan Ibu tidak bangun calon penghuni surga. Masya Allah. Kan ada orang yang tidur Bu, mohon maaf Bu. Ada nggak orang tidur tiba-tiba mohon maaf nggak baca karena ngambek? Ada nggak Bu? Berantem sama lakinya. Orang lain Bu nggak di sini. Nangis ngegerutu atau tidur aja Bu. Masih untung dibangunin Bu. Cuma yang repot kalau nggak dibangunin, berarti akhir hidupnya ngambek sama lakinya. Akhir hidupnya Bu. Ya. Dan motivasi kita, Allah mewafatkan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Nah sekarang kebiasaan kita nih apa nih? Tadi saya motivasinya Bu, jadikan sesuatu hal kebaikan menjadikan kebutuhan kita. Kebaikan Bu. Jadi yang namanya kebaikan luas. Apa luas itu? Menilaikan ibadah terbagi kepada dua. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh sesuatu yang dicontohkan oleh Rasul, diperintahkan oleh Allah, tapi cara-caranya diatur. Apa tuh ibadah mahdoh? Sholat, perintah Allah, dicontohin Rasul nggak Bu? Contoh Rasul. Terus cara-caranya diajarin nggak? Caranya diajarin, waktunya ditentukan, bener Ibu ya? Puasa Ramadan sama ibadah mahdoh, ditentukan waktunya dari subuh sampai maghrib, diwajibkannya hanya 1 tahun ya Bu ya, sebulan salam 1 bulan. Tapi kalau ibadah ghair mahdoh, perintah Allah ya, diperintahkan oleh Rasul tapi nggak ditentukan Bu cara-caranya seperti apa. Silaturahmi perintahnya wajib, perintah Allah, perintah Rasul, tapi ditentukan nggak waktunya Bu? Bebas, mau 3 bulan sekali, mau sebulan sekali, ditentukan nggak tempatnya? Enggak, itu namanya ibadah ghairu mahdoh. Baca Quran, baca Quran diperintah Allah, dicontoh Rasul, tapi nggak ditentuin waktunya. Kapan aja boleh ya Bu ya? Mau berapa kali boleh ya? Jadi kesimpulannya, apa-apa yang diperintahkan Allah, apa-apa yang dicontohkan Rasul, ya itu adalah bagian dari ibadah. Ibu yang di rumah, mohon maaf, memang nggak ada keterangan hadis. Oh, seorang ibu yang soleh adalah orang yang pandai masak sayur asem, nggak ada. Nggak ditanya Bu. Tetapi kok kenapa ibu mau masak dengan segala macam menu atas dasar perintah suami? Ketika kita suami memerintahkan kita, mah kayaknya lagi kepengen sayur asem, tahu, tempe, sambal, ikan asin, ntar tolong masakin ya. Karena suami nyuruh, itu bagian dari kita taat dan patuh kepada suami, taat patuh kepada Allah. Karena Allah memerintahkan, apa kata Allah? Taatlah engkau kepada suamimu. Jadi selama suami nyuruh, yang sekiranya tidak berbuat maksiat, hari itu juga harus lakukan. Hari itu juga harus lakukan. Nah terkadang kita mohon maaf Bu, tidak diimbangi dengan ilmu, diimbangi dengan mohon maaf kira-kira. Apa bukti kira-kira? Dulu pernah saya cerita Bu, kita baca Quran, suaminya sakit minta minum ya Bu ya. Pernah cerita nggak saya Bu? Belum. Oh lain kali saya lupa nih Bu. Suaminya lagi sakit, istrinya lagi baca Quran, posisi mohon maaf rumah sepetak Bu. Jadi ruang tamu langsung kamar mandi dapur, punya atas hanya kamar. Istrinya lagi baca Quran baik Ibu ya? Baik. Nih, imbangi ini dengan ilmu Bu. Kalau nggak dengan ilmu mohon maaf. Baca Quran, suaminya duduk di tangga di atas Bu. Mah ambilin minum. Nyuruh istri yang lagi baca Quran. Kata istrinya apa? Ntar Pak, belum ketemu ain. Ketemu ain,
Tadi makanya saya bilang Bu, antara ibadah goir mahdo dengan ibadah mahdo. Kalau suami hari itu nyuruh, kita hari itu juga, gak pakai entar. Kalau Quran tadi bisa kapan aja Bu ya? Nah itu dia, imbangi dengan ilmu. Jadi kesannya gini, kan Al-Quran firman Allah. Lah suami orang biasa, bukan masalah orang biasanya. Selama suami memerintahkan, wajib Bu hari itu juga. Kalau Quran kan bisa kapan saja dibaca. Ntar aja nggak ketemu air, nah itu hausnya sekarang. Lagi sakit lagi Bu. Suaminya turun naik tangga, ditantikan jatuh. Sakit, langsung dibawa, belum sampai rumah sakit di ambulan meninggal. Makanya pas saya nengok bilangnya apa? Saja nih gara-gara saya nggak mudeng Bu, gara-gara saya ternyata kronologisnya begitu. Dia baca Quran karena minta air putih doang Bu, air putih. Nyeselnya seumur hidup nggak Bu? Itu saya bilang imbangi dengan ilmu. Ya nggak jadi amalan Bu, nggak jadi ibadah Bu. Walaupun Al-Quran juga bagian dari ibadah. Al-Quran bagian dari zikir. Al-Quran bagian dari zikir Bu. Insya Allah kalau Al-Quran mah senantiasa sih Bu, zikir beda dengan sholat Ibu ya. Kalau sholat masih bisa ngelamun ya Bu ya. Coba kalau baca Quran bisa ngelamun nggak? Ya enggak lah Bu, karena mata kita, mulut kita apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Motivasinya ibu-ibu yang hari ini rajin baca Quran, motivasinya apa Bu? Allah bayar cash, nggak pakai entar. Kalau sholat kan ngapus dosa, tapi tetap aja bukan ngapus dosa, malah undang dosa. Ya tadi sholat subuh harusnya ingat Allah, ingat telur kan? Harusnya kan ngapus dosa, malah undang dosa. Tapi kalau baca Quran nggak mesti nanti hari ini juga Shadaqallahul Adzim langsung dikasih pahala. Kenapa? Ketika baca Al-Quran orang pastinya mengkondisikan ketika dia baca Quran.